nama saya Devina Rizky Abdillah dengan NIM 1908 1030 1059. Perkenalkan, nama saya Tali Hernisa Kusmaningrum, NIM 190 810 30 1065. Perkenalkan, nama saya Friska Rista Putri dengan NIM 1908 1030 1097. Nama saya Delta Wulandari Nurpujining Tias, NIM 1908 1030 1111. Perkenalkan, nama saya Karisma Laras Dwi Sandia dengan NIM 1908 1030 1126. Kami dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal kelas D di sini melakukan analisis beberapa saham portofolio yang mungkin dapat menjadi referensi bagi kalian calon investor yang ingin berinvestasi dengan return dan resiko yang tinggi, maupun bagi kalian yang menyukai pergerakan saham yang relatif stabil, yaitu ada beberapa saham seperti PBID, Arna, Sido, MLPT, Aldo, dan juga PBIG. Sebagai calon investor, mengetahui profil resiko perusahaan merupakan sangat penting. Mengapa? Karena profil resiko perusahaan sendiri sangat menentukan produk apa yang sesuai untuk kita pilih dengan seberapa besar tingkat imbal hasil atau return yang diharapkan dengan tingkat resiko yang akan kita tanggung. Sesuai dengan prinsip berinvestasi bahwa tingkat resiko yang berani diambil akan sesuai dan berbanding lurus dengan potensi return yang diharapkan, atau yang sering disebut high risk high return, yaitu semakin tinggi resiko yang ditanggung, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diharapkan. Namun tidak semua investor menginginkan tingkat keuntungan yang besar dari suatu portofolio. Ada pula investor yang menginginkan pergerakan saham yang stabil sehingga resikonya lebih kecil, atau yang sering biasa disebut risk averse. Tipe investor seperti ini jika dihadapkan pada dua pilihan investasi yang menawarkan return yang sama dengan resiko yang berbeda, akan cenderung memilih investasi dengan resiko yang lebih rendah. Biasanya adalah tipe-tipe investor yang konservatif. Karena ketika melakukan investasi, investor cenderung menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika pokok modal atau modal awalnya akan berkurang. Nah, selain itu, tipe investor risk averse ini juga merasa nyaman dengan instrumen yang imbal hasilnya tidak terlalu besar, namun pergerakannya stabil. Dengan resiko dan return yang rendah, tidak akan memaksimalkan hasil dari investasi ketika investasinya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga untuk investor dengan tipe konservatif ini lebih dianjurkan untuk melakukan investasi dengan tujuan jangka panjang agar dapat menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, begitu pula dengan seorang manajer yang tidak ingin mengambil resiko terlalu tinggi, maka akan cenderung memilih proyek dengan resiko yang rendah karena ketidakpastian terkait dengan saham beresiko tinggi. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, risk averse investor adalah investor yang cenderung mencari peluang investasi berisiko rendah untuk mengurangi potensi kerugian. Nah, jadi kelompok kami di sini menyusun portofolio untuk risk averse yang terdiri dari 3 saham. Yang pertama ada PBID, Arna, dan juga Sido. Nah, sebelum menentukan return dan risiko dari portofolio tersebut, ada baiknya nih kita harus mencari tahu return dan risiko dari masing-masing saham yang telah disebutkan sebelumnya dengan periode 16 bulan, yaitu 12 bulan untuk tahun 2020 dan 4 bulan untuk tahun 2021. Nah, di dalam melakukan perhitungan, tentunya kami di sini membutuhkan data-data eksternal seperti harga saham dan juga dividen yang dibagikan perusahaan untuk mengetahui berapa return dan resiko dari saham tersebut. Nah, hasilnya yaitu untuk PBID atau PT Pancabudi Idaman ini memiliki return sebesar 6% dengan resiko sebesar 12%. Sedangkan untuk Arna, yaitu PT Arwana Citra Mulia ini memiliki return sebesar 4,45% dengan resiko sebesar 10,32%. Sedangkan untuk Sido, yaitu PT Sido Muncul, memiliki return sebesar 2% dengan resiko sebesar 6%. Nah, jika dilihat dari masing-masing saham, ternyata resikonya di sini cukup besar dibandingkan dengan return yang dihasilkan. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya portofolio di sini untuk mengurangi resiko yang ada dengan adanya diversifikasi. Selanjutnya kami di sini melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa sih return dan resiko dari portofolio itu. Nah, kami di sini juga membagi saham dengan proporsi dana untuk ditanamkan pada masing-masing saham, yaitu PBID sebesar 0,34, sedangkan untuk Arna dan Sido sebesar 0,33.
Nah, setelah dilakukan perhitungan, hasilnya ternyata menghasilkan return sebesar 4,24%. Nah, untuk menghitung risiko portofolio, kami di sini menggunakan analisis korelasi, yaitu untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antar aset. Perlu diketahui teman-teman di sini bahwa risiko portofolio itu tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengurangi atau meminimalisir adanya risiko tersebut. Dari analisis korelasi menunjukkan bahwa antara PBID dan Arna memiliki korelasi sebesar 0,2, untuk PBID dan Sido memiliki korelasi 0,1, dan untuk Arna dan Sido memiliki korelasi 0,1 juga. Nah, bisa kita lihat bahwa ketiga saham tersebut memiliki korelasi tidak sampai dengan 0,5. Apa sih artinya? Nah, artinya bahwa ketiga saham tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jadi misalnya nih, ketika saham PBID itu mengalami penurunan, kemungkinan besar saham Sido dan juga Arna itu tidak akan ikut turun. Begitupun juga sebaliknya, ketika PBID ini misalnya mengalami kenaikan, belum tentu saham Arna dan juga Sido ini mengalami kenaikan pula. Jadi inilah pentingnya diversifikasi saham agar jika salah satu saham turun, maka saham yang lain kemungkinan tidak akan ikut turun. Setelah kami melakukan perhitungan untuk mengetahui resiko, ternyata portofolio ini menghasilkan resiko sebesar 6,63% dengan tingkat return yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebesar 4,24%. Jadi portofolio ini kami rasa cocok untuk kalian para investor bertipe risk averse, di mana biasanya menghindari resiko yang tinggi dengan tingkat return yang tidak terlalu tinggi pula. Untuk portofolio yang kedua yaitu portofolio dengan kategori risk taker. Portofolio dengan kategori risk taker ini cocok bagi investor yang suka mengambil keuntungan yang tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi juga, atau yang biasa disebut dengan high risk high return. Kalau investor ini cenderung ingin mendapatkan imbal hasil yang tinggi dan berani dengan risiko-risiko yang suatu saat itu bisa terjadi, maka investor ini bisa berinvestasi di saham dengan kategori risiko ini. Jadi sebanding meskipun risikonya tinggi, return yang akan didapatkannya pun juga tinggi. Biasanya calon investor yang berani mengambil keputusan untuk berinvestasi di kategori risiko ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi dan mempunyai mental yang kuat jika suatu saat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau investor pemula atau investor yang masih awam dengan hal-hal yang berbau investasi juga bisa berinvestasi di kategori risk taker ini jika memang calon investor ini suka dengan hal-hal yang berbau tantangan dan berani menghadapi risiko-risiko yang tidak diharapkan. Nah, di portofolio risk taker ini kami mempunyai 3 saham, yaitu saham dari MLPT, ALDO, dan TBIG. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai return dan risiko dari masing-masing saham tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, nah kali ini kita akan membahas mengenai contoh dari portofolio saham risk taker. Nah biasanya tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return tanpa melupakan adanya faktor risiko yang dihadapinya. Nah hubungan antara tingkat risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang linear atau searah, yang artinya ketika semakin besar risikonya, maka semakin besar pula return yang dapat diharapkan. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bagi kalian para investor yang mengharapkan return besar dan menyukai tantangan atau risiko, kalian bisa dan cocok nih untuk memilih portofolio saham risk taker. Nah, kelompok kami memutuskan untuk menyusun portofolio saham risk taker yang terdiri dari 3 saham, yaitu yang pertama ada NLPT atau Multipolar Teknologi, yang kedua yaitu ALDO, Alkindo Naratama, dan yang ketiga yaitu TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah kami lakukan atas ketiga saham tersebut berdasarkan periode selama 16 bulan dengan rincian 12 bulan untuk tahun 2020 dan 4 bulan untuk tahun 2021 dengan data-data eksternal yang dibutuhkan yaitu harga saham dan dividen. Nah, yang akhirnya diperoleh return portofolio sebesar 9% dengan tingkat resiko sebesar 14% dengan proporsi dari masing-masing saham yaitu NLPT dan ALDO sebesar 0,33 dan TBIG sebesar 0,34. Yang artinya apa? Nah, berarti dalam portofolio tersebut memiliki tingkat resiko yang cukup besar, namun juga menghasilkan expected return yang cukup besar pula, sesuai dengan kalian nih yang menyukai tantangan dan menginginkan return yang cukup tinggi untuk investasi jangka panjang.
Dalam satu portofolio tersebut yang terdiri dari 3 saham memiliki korelasi antar sahamnya. Berdasarkan apa yang sudah kami perhitungkan sebelumnya, korelasi atau hubungan antara masing-masing saham tersebut dalam satu portofolio yaitu antara 0,1 sampai dengan 0,2. Nah, karena korelasi antar saham tersebut tidak lebih dari 0,5, yang dapat diartikan bahwa masing-masing saham tersebut tidak memiliki korelasi yang cukup signifikan. Jadi, apabila saham kalian nih, contohnya yaitu NLPT, mengalami penurunan, maka kemungkinan besar saham yang lain yaitu Aldo dan TBIG tidak akan ikut mengalami penurunan. Sama dengan saham-saham yang lainnya, yaitu apabila saham Aldo mengalami penurunan, maka kemungkinan besar saham-saham yang lain tidak akan ikut mengalami penurunan karena mereka dalam satu portofolio tidak memiliki korelasi yang cukup signifikan. Jadi dapat dikatakan meskipun portofolio ini adalah risk taker yang mana memiliki resiko tinggi, namun dengan return yang besar pula cukup efektif dan dapat dikatakan aman, sehingga kami menyarankan untuk para investor yang menginginkan return yang lebih tinggi namun dengan resiko yang cukup tinggi pula dari portofolio yang sudah kami sebutkan bisa kalian jadikan pilihan. Setelah Anda mendengarkan paparan dari rekan-rekan saya sebelumnya, nah Anda ini termasuk investor tipe apa nih? Bagi Anda yang termasuk investor dengan tipe berani mengambil resiko dengan mengharapkan return yang tinggi, maka cocok nih bagi Anda untuk mengambil portofolio saham risk taker seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu saham MLPT, Aldo, dan TBIG yang memiliki tingkat resiko sebesar 14,05% dan returnnya sebesar 9%. Atau Anda investor pemula yang ingin memulai investasi dan menghindari kerugian atau risiko, maka cocok bagi Anda untuk memilih portofolio saham risk averse, yaitu saham PBID, Arna, dan Sido. Namun sebelum berinvestasi, penting bagi Anda untuk mengenali tipe dan tingkat resiko di dalam diri Anda sendiri, karena nantinya hal ini akan berpengaruh terhadap tipe investasi yang bakalan Anda pilih. Apakah Anda ini menyukai tantangan dan resiko, yaitu risk taker, ataukah Anda ini menghindari resiko atau risk averse? Bagi Anda yang belum memulai investasi, jangan takut untuk memulai investasi dan yuk mulai investasi dari sekarang. Sekian pemaparan mengenai portofolio saham risk taker dan risk averse. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih dan salam investasi.